Saya mau ngajak Neo Japan untuk panen singkongnya di sana nih. Tapi ada singkongnya kan? Ya ada. Oke, hai. Dozo. Nice temuro. Kita mau panen singkong. Ada bulan. Ya punya. Mori yo mori. Mori ni hairo. テンション上がるでしょこういうの見たら。なんか違う？ Nande koko detsu? Ini untuk diambil ubinya. So. Oh, patahin dulu kan ya? Ya, patahin dulu, ambil daunnya. もうやっていっていいの？ Ah, iyo. Bukannya diambil pucuknya ini? Ya, barat ya terakhir baik. どのくらい？ だいたい5株。前後。引っ張るの？引っ張る？上行くか。ちょっとちっちゃい。オッケー。ああじゃあね。まだね。ちょっと待って。 3人でやろう。こうね。せーの。はい。いいよってな。結構でかいね。ちっちゃい頃の時、皆さんインドネシア人が遊ぶやつがあるよ、これで。知ってる？これをこうして、これだけこんなするだけ。みんな昔こう。そう。おお。こうしながらいく。こうして。tahun dah itu. Lain. Kado これでもあれ古い葉っぱ。なんかやってみる。西さん。そうネックレスもなってるよ。ちょ待って。これなん取ってこれこれあこっちか。ああできた。どっちこっちか。こっち。ああ。 Ada doang singkat. Dia nak tahu si anu. Oh. Ini belum ya kalong nih. Tahu ente? Tahu ku ya, kedua anu lagu arah. Begatak. Ini buat kalung. Ah, korek gitu ya. Ko Nihonjin shiranai yo. Aja. なるほど。ああでもいいね。おしゃれ。そうこれで遊ぶ。Yo, let's go. Gambar. Ya soalnya cara ambil anu kangkung di Jepang sama di Indonesia kan ada peraturannya masing-masing. この下のちょっとこうちっちゃい葉っぱを取ります。ね。ネオジャパンはどこに住んでるんですか？京都に住んでる。おお京都。どこに住んでるの？福山。 Hari ini apa ini? Hari ini setelah tadi kita kegiatannya itu ke sekolah SMA di Fukuyama. Wah kamu ngarawas tuh baru singkong. Wah, Wah malah kamu ngarawas. Apal. Apa kegiatan hari ini? Ini kita sekarang mau ambil kangkung. Sekarang kegiatannya itu ngirim sayur ke beberapa toko yang tadi udah dipaparin. Salah satunya ini kangkung yang jadi populer di waktu-waktu musim yang akan mau masuk musim dingin ya. Tapi Fahmi ini kangkung ini sayuran yang kita bilang paling selalu standby ya ketimbang sayur yang lainnya. Betul. Jadi kayak bayam gitu ya. Kangkung ini gampang dibudidayakan dan susah ditemukan dan susah dijualnya juga. Masa? Karena banyak yang budidaya. Ya. Gampang dibudidayakan. Ini kan ada serai, kangkung, kemangi, terong dan segala macam itu. Itu ada yang paling mendominasi ini kangkung. Maksudnya yang paling banyak order? Yang banyak order. Dari penjualan omset kangkung ini bisa sampai 100 juta. Sebulan? Per 3 bulan. Di inti.
Kenapa ente bilang nanti didengar sama orang lain? Nggak apa-apa. Karena これ魔女の杖 belum tentu orang bisa それは sampai titik こ itu. れがね何グラムで Kangkung to. Kangkung to. 120 Jadi, Itu berapa kali sudah dapat Kulit. omset segitu? Itu nih, number Setahun Q. bisa rutin atau gimana? Untuk total penjualan ちょっと長め itu の omsetnya kita ditargetkan sampai 500 juta untuk sayur Asia ya Setahun. setahun. Dan ada sayur yang lain ya, yang Horenso, yang sayur-sayur Jepang itu omsetnya itu bisa sampai ditargetkan bisa sampai 1 M. いやナンバー9なんですけどそのシー Itu yang konsumsi orang Indonesia doang yang 1 M tuh. Kalau itu Apa yang yang sayuran sih, Jepang Pak? itu Kalau kita masukkan ke JE, jadi dia yang menerima. Dan sayur Horenso ini itu adalah sayur yang brand Fukuyamanya ada. Nah, apa yang mau ente sampaikan ini ke pemirsa ini? Jadi saya mau sampaikan bahwa Kiamat sudah dekat. Apa? jadi pertanian itu masih ada peluang bisnisnya di Jepang. Apa yang ente mau sekarang? Yang saya mau Cita-cita adalah ente. supaya anak-anak muda yang bertani semakin banyak di Jepang supaya ada saingan. Ya maksudnya kenapa ente mau begitu? Apa untuk menambah saingan atau memang Tidak, hanya membuka peluang aja buat orang-orang yang ingin bertani. karena di sekitar sini lahan gratis katanya, bener? Betul. Nih gratis katanya lahan-lahan. Tapi catatan harus dengan rute yang benar. Maksudnya? Rute yang benar itu jadi bertani itu tidak hanya ini kan gampang nih kalau hanya sekedar sepetak 2 petak aja. Kalau bisnis itu kan harus ada rutenya, beli benihnya di mana, beli pupuknya di mana, harus resmi gitu. Emang ada yang nggak resmi? Jelas pertanian itu akhir-akhir ini kan banyak tuh yang Tangkap. Iya, salah satu itu ditangkap itu Gara-gara? gara-gara dia bertani ilegal. Contoh, Contoh dia bertani di pinggir sungai. bukan tanahnya. Bukan tanahnya tapi di pinggir sungai itu kan ada kayak tadi kita lihat. Ah iya di Iya. Kyoto banyak itu. Nah, itu kan ilegal dia itu. Itu kan membahayakan kalau nanti terjadi banjir atau segala macam. Jadi tidak boleh kan ada lahan bentuknya lahan ya. Dan itu Tapi itu saya lihat bertahun-tahun loh. ya, Kenapa sampai sekarang nggak ada yang marahin? dan sekarang udah masuk berita. Udah banyak yang ditegur-tegur itu. Dan hampir udah ini apa namanya? Oh, bukan tanah pribadi. Bukan. Kalau yang di pinggir itu, yang pinggir sungai itu ilegal. Kenapa dia milih di situ? Karena kan Air apa dekat. namanya? Bukan. Untuk bertani itu dia harus kenal dengan orang-orang wilayah sekitar. Contoh, kalau mau bertani di daerah ini, jadi harus kenal sama petani-petani lokal di situ. Nah, orang yang masuk anak muda atau enggak yang pertama orang ini aja ya, orang asing yang masuk ke dalam itu pastinya dia akan dapat tekanan. は入れといてもらって Ininya ya, pahitnya kita ngomong bertani di Jepang. Dapat tekanan karena di wilayah itu apa yang harus dibudidayakan. Contoh padi. Orang dominan padi kan. Tiba-tiba kita datang nih mau bertani yang lain gitu. Otomatis kita mau memakai lahan itu harus ada perjanjiannya tuh. Ini lahan mau dipakai untuk apa? Perjanjian ke pemerintah. Salah satunya yang di daerah ini. Itu lahan buat dari pemerintah kan? Kenapa harus dia sama orang itu? Betul. Bebas bertani, tapi dapat tekanan dari dari yang pemilik lahannya bahwa ini harus bertani padi gitu. Ini harus bertani sayur. Oh, dia yang nentuin gitu. Iya. Tak boleh begitu. Iya, jadi susahnya bertani di Jepang itu. Makanya kenapa harus harus fair-fairan kita ke orang-orang. Harus bisa ninggeng kangke. Ya seharusnya kalau dia bertani padi, kita nanam padi, seharusnya dia marah, cocok, takut disaingi gitu. Iya. Kita tanam yang lain seharusnya dia bersyukur sih. Nah tadi Ai sempat tanya sih sama Wakai-san-nya. Yokatta yo neって言ったよね。そうねよかったっていうかね
まだこの辺で誰も作ってる人がいないからね。で川見さんの、呼びかけで作り始めて、で作り始めたら結構インドネシアの人だけじゃなくてもっといろんな国の人たちが買いに来てくれたりとかして、ですごくこうみんなが欲しい欲しいって言ってくれたりで、買ったらすごく喜んでくれるから、これは良かったね。インドネシア人も簡単に、インドネシアの人もね、そうで、yang untuk masalah-masalah hal yang ingin tahu, bagaimana pengen aja, seperti yang tadi orang Jepang yang mau belajar sayur Asia, saya kasih semuanya ilmu, cara bertani singkongnya bagaimana, cara bertani. Kalau sama Indonesia, sama orang Indonesia, kalau dia tahu gitu ya kan, hanya mau belajar apa dulu nih, kemungkinan dia mau belajar budidaya atau pemasaran. Kalau pengen belajar dua-duanya, ya harus belajar budidayanya dulu baru pemasaran. Kalau dia mau belajar gitu, ente kasih tahu. Silakan aja. Bahkan saya dulu pernah ya ingin membuka magang di sini. Maksudnya untuk merekrut anak-anak muda. Iya, yang kalau ini mau belajar ya. Programnya IM Japan? Bukan, Kemendikbud. Pernah itu Prof Yusli atas pendidikan yang ada di KBRI Tokyo itu pernah ingin bekerja sama dengan kita. Tapi sementara ini belum sampai ini belum di follow up lagi karena beberapa kendala-kendala tertentu. Dan pertanian yang di Jepang sama di Indonesia itu jelas yang di Indonesia masalah teknologi jauh lebih maju. Indonesia. Teknologi lebih maju Indonesia. Maju. Kenapa gitu? Karena Jepang lah. Bukan. Drone duluan kita yang pakai. Percaya tidak percaya, dulu kita pernah pakai drone tuh untuk open industri. Di Indonesia, lahan-lahan luas itu udah pakai high industry semua. Di Jepang, petani ini kita berbicara di kalangan petani mana dulu? Kita berbicara petani pertanian skala besar, sedang atau kecil gitu. Tapi kalau kebanyakan di Jepang, petani kalangan sedang ini sudah menikmati subsidi dari pemerintah. Itu masalahnya. Menikmati dalam arti dia bisa menggunakan drone, dia bisa menggunakan traktornya sendiri. Nah kalau di Indonesia petani sedang ini penjualan aja masih bingung gitu, ataupun dia mau memasukkan teknologi aja masih susah gitu. Nah kalau petani yang besar ini udah jauh teknologinya udah luar biasa di Indonesia. Kalau petani besar di sini bagaimana? Kalau petani besar di sini Hokkaido itu udah pasti udah kita berbicaranya ratusan hektar tentang alatnya teknologinya. Tapi di Indonesia lebih banyak lagi teknologi yang diserap. Baru tahu masa Indonesia lebih maju petani. Bayangin urban farming itu dulan Indonesia yang nerapin. Tapi berasnya yang Jepang lebih enak dari Indonesia. Kalau kita berbicara beras beda, bro. Jadi ada beras Thailand dan yang lain-lain kan ada tuh. Kalau beras Indonesia itu jenisnya kan banyak tuh. Nah, sekarang kalau yang kita bicarakan teknologi pertaniannya nih. Kalau Indonesia lebih maju, kenapa Indonesia impor beras? Ini repot nih pembicaraan. saya udah main di kalangan itu dan pernah bermain juga di kalangan yang sedang juga. Ini banyak kendala-kendala. Itu urusan yang di atas ya. Apa itu penteng? Orang-orang elit. Oke. Ini kering nih terumpang. Tabeta koto aru? Kore mau diajak makan di restoran. Tapi ya nggak bisa dibohongi ya, lebih enak masakan Indonesia. Dan lebih enak makannya di kebun. Baru petik coy. Baru petik ini. Kelor. Dengan adanya Wakai Farm, saya lebih semangat kerja di Jepang. Oh, jadi tidak homesick gitu ya? Betul, satu. Karena 3 tahun magang, dia rindu sama masakan Indonesia. Dengar no. Nah, dia beli sayur Indonesianya itu di Wakai Farm. Nangis dia makan sayurnya. Makanya sampai saat ini dia menjadi pelanggan tetap saya. Wah, hai no.
Banyak sebenarnya yang bertani di Jepang, tidak hanya Wakai Farm saja. Mungkin di Nagoya ada dan di daerah mana, semuanya ada. Kyoto ada. Tapi banyak yang Baito Shinagara ya. Maksudnya part time. Tidak 100% dia di pertanian. Seperti Wakai Farm ini. Jadi ownernya itu dia pasti kerja di mana, Ya. dan ini dapatnya di mana gitu. Ya, bukan mainnya. Mainnya bukan pertanian. Banyak yang seperti itu tuh, sambilan ya. 若井さんの話が私ちょっと似てるよ。私工場辞めるやん。工場3年間工場で働いて、うん俺がまさかこれずっとやってるのと思ってね、うんうんちょっと自分の未来がある、やりたいことがあるって思って、もう工場辞めますって言ってた。うんで YouTube? YouTuber でもうそのままできるけど、うんなんかハラルソープ作りたい。おあ言ってたね言ってたそう言ってた。最初言ってたねそれの未来応援しますっていう。それはやりましょうよだから応援しますという。へだから工場辞めてそれを今考えてる。なるほど同じよ。だから工場だけは楽しくないよ。そういうことか Jadi banyak yang banting setir gitu. Nggak banyak sih, nggak banyak ya, bukan banyak ya, nggak banyak yang orang. Tapi yang berani ambil Resiko itu besar. いないよ。なかなかもう10年間パナソニックで働いて、でもちろん給料が多分そうね今よりは良かったからねそうよね。でもやっぱりまあ自分やりたいことがあるからまあまあやるしかないって。まあね後悔はしてないからね全然、大丈夫今は楽しいから、sudah 何年間知り合いファーミーだ。 3 3 年. ファーミとはまだまだまだ3よね。そうここはもう14年だから Jadi ceritanya begini nih. Saya ketemunya dengan Pak Waka ini sangat qadarullah saya bilang. Saya 4 tahun di Okinawa. Saya Petani. Jadi ini cerita saya itu dulu saya sekolah di sekolah pertanian pembangunan di daerah DKI Jakarta. Jadi SMA-nya itu di Jakarta. Dan sekarang dia menjadi SMA 63 di DKI Jakarta. Itu sekolah satu-satunya pertanian tuh di DKI Jakarta. Suka. Terus Saya kira dia tahu pertanian di sini. enggak. Jadi ini SMA pertanian. Jadi SMP itu saya beranjak ke apa namanya ke Jakarta. Di situ saya apa namanya SMA pertanian yang sekarang jadi SMA 63. Nah setelah SMA 63 saya kerja. Tahu nggak jadi apa? Saya kerja di departemen store. Jadi sales piring saya. 4 tahun saya kerja di Jakarta. Sebelum ke Jepang. Belum ke Jepang. Nah, setelah saya dapat apa namanya bekerja 4 tahun dan pulang ke Lombok, saya kuliah di Unram. Saya masuk Unram, Ambil pertanian. Daから頭いいね。そんなの頭いい。いや、農業の学校よく何年間行ってるからいいね。Tapi di situ saya belum lulus. Di situ bimbangnya saya tuh antara mau ngelulusin S1 saya atau berangkat magang di tahun 2000 ya 13-14 itu ke Jepang. Support orang tua semua, jadi bilangnya udah kamu nak pergi ke Jepang gitu. Dan saya konsult waktu itu dengan dosen pembimbing, nggak apa-apa udah ke Jepang aja. Ya udah akhirnya saya berangkat tuh ke Jepang. De Okinawa. Pertama di Nagoya, terus pergi ke Okinawa. Nihongonya 3 bulan dulu di Nagoya. Nah, singkat cerita. Setelah 4 tahun, ini kan istri orang Hiroshima. Iya, Asli Hiroshima. Saya nggak tahu Hiroshima. Mainland itu saya nggak tahu. Dan itu istri saya yang nyari lewat internet, Kanri Dantai atau Kumiai yang menghubungin saya. Kebetulan Pak Waka ini lagi butuh tenaga kerja laki-laki. Yang orang Indonesia. Wah. Ngegantiin tenaga kerja yang dulu pernah magang di sini. Indonesia. Sanen Kanggure ono Kiki-san.そうファミの前にね Pulang ke Indonesia dia? Pulang ke Indonesia, saya gantiin gitu. Nah, itu pas saya ngegantiin di tahun 2020 kalau nggak salah. Saya ngelihat perjalanan ini kan lihat ininya peluang-peluang kan di sini. Oh, ini peluangnya ada nih. Untuk saya mau bisa diajak kerja sama.
bikin bisnis gitu. Karena beranjak dari saya kepingin sayur Indonesia ada di Jepang, itu ininya beranjaknya dari situ. Iya ya. Jelas lah karena basicnya pertanian kan. Iya. Dan akhirnya saya dengan istri ya yang translatein lah bahasa bahasa Jepang kan kurang perfect lah. Iya. Ngomong sama beliau, kita coba bisnis sayuran Indonesia gitu.